Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Oh ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana kita mengatasi kemalasan karyawan yang tentunya untuk meningkatkan produktivitas kinerjanya. Nah, topik ini kami angkat karena memang ini sangat penting sekali, terutama bagi perusahaan maupun bagi bagian yang mengelola SDM. Karena rata-rata karyawan itu terkadang seringkali eh, terlihat menurun kinerjanya, bahkan produktivitasnya pun sangat menurun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait bagaimana mengatasi kemalasan dan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, mari kita lanjutkan penjelasan slide berikutnya. Nah, karyawan malas menjadi rajin ini bisa menjadi sebuah tantangan, tapi dengan strategi yang tepat, ya. Jadi, sekali lagi, untuk menjadikan karyawan itu menjadi rajin, ini harus kita selaku manajemen harus memiliki sebuah strategi yang tepat. Apalagi dari karyawan yang rajin ini nanti akan dapat meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. Oke, kita lanjut ya. Nah, langkah awal. Apa sih yang menyebabkan karyawan itu menjadi malas atau menurun kinerjanya? Pertama adalah kita harus mencari tahu penyebabnya. Nah, di sini kita harus pahami akar masalahnya, kenapa karyawan itu kelihatan tidak termotivasi, kurang berperan. Nah, mungkin hal ini juga terkait dengan permasalahan yang ada pada dirinya. Nah, kita ketahui karyawan itu eh, bekerja itu hanya 8 jam di perusahaan, sementara sisa waktu yang ada dia berada di lingkungan rumahnya, lingkungan pergaulannya. Nah, inilah mungkin karyawan tersebut mengalami permasalahan-permasalahan di lingkungan rumahnya atau di lingkungan pergaulannya. Bila mana memang kita ketika kita sudah mencari akar permasalahannya, karyawan tersebut eh, tidak bermasalah di kantornya. Artinya kita sudah melihat karyawan ini sebelumnya rajin, kenapa menjadi malas ataupun menurun kinerjanya. Nah, itu kita harus bisa bangun apa namanya kita cari tahu akar permasalahannya. Nah, dengan cara apa? Ya, pertama kita lakukan observasi, kemudian kita lakukan komunikasi terbuka dan bahkan survei. Nah, kita lihat kenapa penyebabnya, kita telusuri, kita bisa tanya dengan teman-teman dekatnya dan sebagainya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mengatasi strategi apa yang kita bisa atasi dari kemalasan karyawan tersebut. Yang pertama adalah kita bisa berikan sanksi dan teguran. Ya. Kalau terkait dengan sanksi, biasanya ini kita sudah memiliki bagaimana aturan main atau peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi kita bisa lihat, kita bisa apa namanya berikan sanksi, baik itu apa namanya dengan teguran ataupun dengan eh, surat peringatan dan sebagainya. Nah, jadi kalau sanksi ini terkait dengan aturan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memberikan teguran-teguran, kita bisa panggil karyawan tersebut, kita bisa memberikan konsekuensi apa nih bila mana yang bersangkutan melakukan eh, sebuah tindakan seperti itu. Artinya di awal kita akan lakukan upaya toleransi ketika kita sudah mengetahui akar permasalahannya. Kemudian setelah itu ya kita carikan solusinya. Ya, bila mana di awal dia sudah kita berikan nasihat, bimbingan,
tetapi dia juga masih melakukan, maka kita bisa memberikan sanksi dan teguran. Nah, kemudian apalagi strategi yang kita gunakan untuk mengatasi kemalasan, yaitu kita coba menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, lingkungan kerja yang positif ini yaitu dengan cara kita memberikan suasana yang menyenangkan. Nah, suasana yang saling mendukung di dalam tim. Ya, jadi kita bisa memberikan suasana-suasana budaya-budaya kerja yang positif. Jadi kita bisa menyampaikan bila mana karyawan tersebut dirasa mengalami sebuah prestasi, kita harus mendukung, harus kita memberikan penghargaan. Nggak usah terlalu hal-hal yang bersifat material, mungkin dengan pujian ataupun dengan eh, sanjungan yang membuat karyawan tersebut merasa dihargai. Nah, bisa juga dengan cara kita kalau memang karyawan tersebut sedang dalam kondisi yang eh, apa namanya menurun, kita bisa memberikan support, kita bisa memberikan sebuah nasihat. Nah, ini juga termasuk bagaimana kita bisa saling apa namanya menciptakan suasana kerja yang positif. Jadi bukan berarti ketika kita ada karyawan yang malas atau karyawan yang bekerja dengan semaunya menjadikan akhirnya berefek kepada lingkungannya lain menjadi malas misalnya. Bukan. Tapi kita memberikan sebuah lingkungan yang kerja yang positif, kita memberikan nasihat, kita memberikan sebuah apa namanya pandangan-pandangan positif. Oke, jadi itulah ya strategi dalam mengatasi kemalasan. Bisa dengan sanksi dan teguran dan juga dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan motivasi karyawan. Nah, ini penting sekali. Jadi ketika karyawan itu berada pada kondisi yang dirasa agak menurun kinerjanya atau motivasinya, nah kita harus bisa bagaimana meningkatkan motivasi karyawan. Dengan cara apa? Nah, pertama kita bisa menyampaikan visi dan misi perusahaan. Nah, sehingga apa? Kita melibatkan karyawan itu bahwa visi dan misi perusahaan ini sangat mulia, ya. Visi dan misi perusahaan ini sangat baik, dan dengan visi dan misi perusahaan ini bila mana tercapai, nah akan memberikan tentunya kesejahteraan bagi karyawan itu sendiri. Jadi memang karyawan itu sendiri harus didukung. Karyawan itu sendiri harus dilibatkan di dalam uh, tujuan perusahaan dan terkait dengan visi dan misi tersebut. Nah, terkadang karyawan-karyawan maaf dengan level yang mungkin middle low ya, dari menengah ke bawah, itu kadang-kadang perusahaan itu jarang sekali melibatkan mereka. Mereka kadang-kadang tidak tahu apa sih yang menjadi misi dan misi perusahaan. Nah, inilah yang terkadang karyawan itu bekerja apa adanya. Jadi tidak menimbulkan loyalitas bagi karyawan itu sendiri, dan apa namanya karyawan itu sendiri tidak tahu bahwa perusahaan ini punya visi dan misi yang besar. Ya, diantaranya adalah bagaimana ketika perusahaan ini besar dan profit, kan tentunya akan memberikan sebuah nilai kesejahteraan bagi karyawan itu sendiri. Nah, ini penting sekali supaya karyawan itu termotivasi bahwa oh ya, visi perusahaan kita ini akan berkembang pesat, akan ada apa namanya ekspansi di bidang salah satunya produk lain misalnya. Nah, ini kan menjadi akan membuka cabang baru misalnya. Nah, ini kan menjadi sebuah motivasi karyawan bahwa wah, perusahaan saya akan berkembang pesat. Nah, inilah bagaimana cara meningkatkan motivasi kami, salah satunya dan melibatkan karyawan kepada visi dan misi. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengembangan karir. Ya, ini penting sekali.
Jadi karyawan yang memang dinilai mempunyai apa namanya skill yang mumpuni, mempunyai kinerja yang baik, terus juga masa kerjanya yang cukup lama. Nah, ini penting sekali ada apa namanya perkembangan karir. Nah, pengembangan karir ini adalah merupakan bagian dari bagaimana perusahaan memberikan sebuah apresiasi kepada karyawan itu sendiri. Ya, pertama kita ada karyawan yang dari nol mungkin. Dari awal dia staff karena dia sudah lama, dia sudah mampu menjalankan secara maksimal di divisinya atau di bagiannya itu, dan kita lihat karyawan tersebut bisa melakukan apa mengatasi berbagai problem solving dan sebagainya. Nah, ini harus kita berikan penghargaan, apresiasi, yaitu dengan cara apa? Pengembangan karir. Kita harus pikirkan bagaimana karir karyawan ini mulai dari start mungkin kita bisa angkat menjadi uh, koordinator, ya. Nah, ini penting supaya nanti si karyawan ini sendiri akan termotivasi bahwa oh iya, kalau saya ini pintar, kalau saya ini semangat, saya ini bisa apa memiliki skill yang lebih, saya akan mendapatkan pengembangan karir yang baik. Nah, gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini juga sangat penting sekali. Jadi bagaimana untuk apa namanya menghilangkan kemalasan dan meningkatkan produktivitas adalah menciptakan keseimbangan kerja. Kita di sini tentunya tidak lepas dari waktu kerja, ya. Terkadang karyawan itu malas atau terkadang karyawan itu tidak bersemangat karena mungkin saja dia sudah apa namanya sudah overload, ya, sudah jenuh, tidak memiliki waktu istirahat yang membuat dia bisa rileks atau refreshing. Nah, sehingga energinya itu bisa kembali. Nah, ini penting. Jadi, ada waktu-waktu istirahat yang memang kita harus bisa tekankan. Terkadang ada karyawan yang memang dia suka sekali dengan bekerja sehingga melalaikan apa namanya waktu istirahatnya. Padahal kalau dia bekerja seperti itu, yang nanti akan merugikan adalah karyawan itu sendiri. Karena dia akan ada titik jenuh dan ada titik bosan, ya kan? Apalagi terkait dengan kesehatan itu sendiri. Makanya ketika karyawan itu sudah maksimal 4 jam bekerja, maka minimal satu jam istirahat. Nah, ini juga perlu diperhatikan terkait dengan aturan-aturan apa namanya pelaksanaan waktu istirahat. Ya, ya kita juga harus bisa memberikan waktu refreshing karyawan itu sendiri. Ya mungkin dia ingin apa namanya istilahnya mengisi waktunya dengan santai di waktu istirahatnya itu. Nah, ini penting harus disediakan oleh perusahaan dan bahkan untuk karyawan-karyawan tertentu yang tidak memanfaatkan waktu istirahat ini harus didorong untuk karyawan tersebut apa namanya istirahat untuk menggunakan waktu istirahatnya. Nah, kemudian apa sih keseimbangannya? Nah, ini juga perlu apa namanya kita lakukan sebuah evaluasi kinerja. Ya, evaluasi kinerja ini juga menjadi sebuah umpan balik. Ya, kita biar mengetahui bisa menghargai karyawan mana yang dirasa rajin, karyawan mana yang malas, karyawan mana yang berprestasi dan tidak berprestasi. Sehingga apa? Keseimbangan antara yang malas dengan yang rajin itu bisa terlihat dengan kita melakukan evaluasi kinerja. Nah, biasanya penilaian evaluasi kinerja ini nanti akan endingnya adalah pemberian insentif terkait dengan berapa penilaian dari evaluasi kinerja tersebut. Bagi yang berprestasi kita berikan reward, bagi yang tidak berprestasi kita berikan punishment. Nah, ini yang perlu apa namanya dijalankan, ya. Jadi penting sekali menciptakan keseimbangan kerja dan dalam kehidupan ini, yaitu terkait dengan pemberian waktu istirahat, yang kemudian dari karyawan yang sudah bekerja secara maksimal, karyawan yang sudah melakukan sebuah kinerja yang baik, maka dia harus
ya kita juga harus melakukan evaluasi kinerja. Oke, selanjutnya adalah, nah, yang berikutnya adalah melakukan pendekatan personal. Ini juga menjadi solusi yang tepat dalam menghilangkan kemalasan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, biasanya pendekatan personal ini cukup sangat efektif ya. Oke. Dengan cara apa? Pertama, melakukan komunikasi terbuka. Ya, biasanya terkadang karyawan tersebut kalau kita umumkan di publik ya, biasanya mungkin mereka akan malu, mereka akan canggung dan sebagainya. Nah, manajemen yang baik, dia melakukan pendekatan personal bagi karyawan-karyawan yang bermasalah. Ini sangat penting sekali. Dia membuka forum komunikasi terbuka, mereka mendekatkan personil-personil yang memang dirasa mengalami sebuah penurunan kinerja. Yaitu yang berikutnya adalah pertimbangkan kondisi. Nah, di sini juga penting sekali. Bila mana karyawan yang memang mengalami sebuah permasalahan pribadi yang akan mempengaruhi pekerjaannya. Nah, ini juga penting dengan tadi kita membuka komunikasi secara personal. Kita juga bisa nanti dari hasil komunikasi itu kita akan mendapatkan sebuah interaksi sebuah jawaban-jawaban apa yang menjadi penyebab dari karyawan itu sendiri. Nah, bila mana dirasa karyawan tersebut dari permasalahan pribadinya mempengaruhi pekerjaannya, nah ini penting sekali seorang manajemen, seorang atasan memberikan dukungan support agar karyawan tersebut bisa keluar dari permasalahan pribadinya. Ya paling tidak misal contohnya yang biasa umum ya, kayak karyawan tersebut memiliki hutang mungkin di lingkungannya sehingga dia terbawa dalam mempengaruhi pekerjaannya. Nah, maka solusinya atasan atau manajemen memberikan solusi ya. Entah dengan cara memberikan kaspon, tapi ini juga jangan menjadi sebuah keterbiasaan ya. Kita juga lihat kasus per kasus. Atau bisa juga mungkin karyawan tersebut dirasa eh, perlu ada hal-hal yang memang sifatnya edukasi, pemberian training, sehingga ini menambah pengetahuan dia di dalam pengetahuan untuk misalnya kalau memang dirasa dari sisi ekonomi dia bisa mendapat keilmuan kewirausahaan sehingga di rumahnya mungkin istrinya bisa membuka wirausaha, membuka warung kelontong dan sebagainya. Ya, jadi pendekatan personal dalam mencari solusi itu sangat tepat dan sangat efektif, yaitu dengan cara komunikasi terbuka, kemudian juga kita melakukan pertimbangan kondisi. Tentunya berbagai permasalahan pribadi ini juga sangat mempengaruhi dari pekerjaan yang diberikan. Nah, dukungan-dukungan atasan dalam mencarikan solusi ini sangat diharapkan. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah di sini eh, kita penting dan perlu sekali mengenali dan memberikan apresiasi. Ya, pertama pengakuan. Nah, jadi seorang atasan atau manajemen ini penting sekali, nggak perlu bernilai materi yang mahal, cukup dengan pengakuan kepada karyawan-karyawan yang rajin, karyawan-karyawan yang berprestasi atau kreatif, ini juga sangat membantu karyawan tersebut merasa dihargai. Ya, terkadang kemalasan itu timbul karena tidak adanya pengakuan oleh atasannya atau oleh manajemen. Nah, ini penting. Jadi pertama adalah memberikan apresiasi dengan pengakuan. Kamu hebat banget loh. Kamu sudah bisa masuk lebih pagi. Luar biasa. Padahal kalau pagi misalnya itu macet sekali. Nah, bagaimana kamu bisa mengatasinya misalnya? Jadi kita memberikan pengakuan-pengakuan pada personal tersebut. Kemudian yang kedua, ya ini kembali penghargaan. Jadi setelah pengakuan, kemudian penghargaan.
Penghargaan ini bisa dengan materi ataupun dengan non material. Nggak perlu dengan materi yang besar. Kita bisa mengucapkan rasa terima kasih, terus pujian yang tadi saya sampaikan, ya kan, atas kerja kerasnya dan kontribusinya selama ini. Nah ini, jadi karyawan tersebut juga akan tetap selalu termaintain semangatnya. Ya, karena kita ketika kita melakukan sebuah upaya maksimal dalam bekerja, kita merasa dihargai. Nah, terkadang kemalasan itu timbul karena kurangnya penghargaan dari atasannya maupun dari manajemen. Nah, yang ketiga adalah ini terkait dengan motivasi. Jadi biasanya untuk apa namanya bagaimana karyawan itu dihargai, ya, biasanya juga penting sekali kita memberikan sebuah motivasi. Jadi karyawan itu akan bisa kita hilangkan kemalasannya, yaitu dengan motivasi, dengan semangat sukses, semangat untuk hidup lebih baik lagi ke depan, semangat untuk bisa meraih karir yang lebih. Nah, ini penting sekali. Dengan satu dan dua pengakuan penghargaan, ya kita juga harus bisa sebagai atasan harus bisa memberikan sebuah motivasi. Nah, motivasi ini penting sekali. Ya, kalaupun tidak tiap hari kita memberikan sebuah apa namanya secret semangat motivasi, tapi paling tidak seminggu sekali ketika dalam pertemuan kita bisa menyampaikan secara global, ya kan, bahwa bagaimana kalau kita bersemangat dalam mengerjakan ini tentunya akan memberikan apa dampak positif buat perusahaan itu sendiri. Dan kalau dampak positif ini jadi kan kinerja karyawan akan meningkat, produktivitas juga akan meningkat, yang nantinya akan berefek perusahaan tersebut akan meraih eh, keuntungan yang nanti dampaknya buat karyawan itu sendiri. Ya, jadi ada 3 hal untuk mengenali dan memberikan apresiasi dengan pengakuan, penghargaan, dan dengan motivasi. Baik, selanjutnya adalah, nah, bagaimana kita melacak kemajuan dan untuk bisa beradaptasi? Pertama, kita melakukan monitoring. Ya, di awal sempat kita singgung beberapa apa namanya bagaimana kita melakukan apa namanya pendekatan personal. Nah ini juga penting. Ini terkait juga. Itu pertama dengan monitoring. Ya monitoring ini bisa dengan pemantauan kinerja secara berkala dengan mencatat dan mencatat perubahan-perubahan yang tadi. Kenapa nih karyawan ini minggu pada bulan-bulan pertama, kedua, tiga rajin, keempat dan kelima dan seterusnya kok agak sedikit menurun dan sebagainya. Nah, ini juga perlu dilakukan monitoring. Jadi ini fungsi dari monitoring adalah untuk melacak kemajuan atau paling tidak bagaimana karyawan itu bisa beradaptasi dalam lingkungannya. Yang kedua adalah penyesuaian. Nah, penyesuaian ini bisa juga kita lakukan ketika kita hasil dari monitoring, kenapa karyawan ini kok malas, apakah memang tidak sesuai dengan bagiannya, apakah memang belum dilakukan training product knowledge sehingga produktivitasnya menurun dan sebagainya. Nah, penyesuaian-penyesuaian ini kita bisa lakukan ketika kita sudah melakukan sebuah monitoring supaya the right man and the right place itu bisa terwujud. Jadi kita menempatkan orang pada posisi yang benar. Oke, yang selanjutnya adalah penting sekali untuk menghilangkan kemalasan dan meningkatkan produktivitas adalah dengan membangun budaya positif. Nah, budaya positif di sini dengan senyum dan dengan apa namanya dengan tegur sapa yang biasa kita kenal dengan 3S ya. Senyum, terus salam, senyum, dan sapa. Nah, ini penting sekali membangun budaya-budaya positif. Banyak budaya-budaya positif yang kita bisa lakukan di perusahaan yang pada intinya adalah bagaimana kita bisa saling menghargai,
bisa saling menghormati, bisa saling support, dan bisa saling tolong menolong. Nah, ini penting sekali. Karena kalau di dalam teamwork, budaya positif itu kita bisa bangun, maka hasilnya adalah akan sangat positif sekali dalam meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri.